Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai konsep dasar akuntansi. Oke, ini untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita. Kita lewati saja, kita langsung ke materi. Akuntansi dan laporan keuangan. Apa sih akuntansi itu? Jadi ini ya, akuntansi ini merupakan suatu sistem yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis yang memproses informasi tersebut ke dalam bentuk laporan-laporan dan kemudian dikomunikasikannya kepada para pengambil keputusan. Suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan. Misal, apakah usaha kita itu menghasilkan laba atau untung? Lalu, apakah kita ini harus membuat jenis produk baru? Lalu, apakah penjualan cukup besar untuk menunjang sebuah cabang usaha baru? Nah, dalam akuntansi, ini merupakan suatu alternatif dalam usaha ekonomi. Jadi, pada saat mengambil keputusan, ini harus dipikirkan. Lalu siapa saja sih yang memakai informasi akuntansi atau laporan keuangan ini? Yang jelas ada pemilik perusahaan, ya, paling tertinggi, ownernya. Kemudian ada manajer, lalu ada para pegawainya atau karyawannya. Kemudian ada investor dan kreditur dari kalangan bisnis, kemudian individu, ya, perorangan, dan badan-badan pemerintahan. Oke, dalam pencatatan transaksi, apa sih yang dimaksud dengan jurnal? Kemudian apa yang dimaksud dengan jurnal khusus? Jadi ya, jurnal ini merupakan suatu tahapan dalam pencatatan siklus akuntansi. Lalu pada jurnal khusus, nah ini merupakan buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu. Nah, salah satunya adalah ada jurnal penerimaan kas. Nah, ini fungsinya untuk mencatat setiap terjadi adanya penerimaan uang tunai. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Nah, ini untuk mencatat setiap terjadinya pengeluaran uang tunai. Kemudian ada jurnal pembelian. Nah, ini untuk mencatat setiap transaksi ya yang terjadi, ini pembelian barang dagangan secara kredit. Kemudian jurnal penjualan untuk mencatat setiap terjadinya penjualan barang dagangan secara kredit. Ini ada jurnal umum. Nah, ini untuk mencatat transaksi yang tidak sesuai dengan jurnal khusus di atas. Nah, pada jurnal umum ini mempunyai tujuan yang jelas, itu untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi dari satu transaksi atau dari berbagai transaksi lainnya dalam sebuah perusahaan. Nah, sebenarnya jurnal umum ini untuk kalian ketahui saja, ini untuk mengetahui jumlah yang didebit atau dikredit. Jadi harus seimbang antara debit dan kredit. Sisanya itu berapa? Jadi kita tahu jumlah yang akan dicatat itu apakah sudah
apa sih namanya, sudah seimbang atau belum, apakah nanti ada kerugian, apakah ada untung. Nah, ini tahap pertamanya dalam menyusun laporan keuangan akuntansi. Oke, lanjut. Proses akuntansi. Yang pertama adalah adanya transaksi, baik jual ataupun beli. Kemudian dilakukan pencatatan transaksinya atau historinya. Lalu penggolongan, jadi digolongkan mana yang hutang, mana yang piutang, ya, mana yang kewajiban. Nah, itu. Lalu perangkuman. Lalu adanya pelaporan, kemudian penafsiran. Maka jadilah suatu laporan yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, ini proses sederhananya ya. Nah, untuk bukti-bukti transaksi di sini, yang pertama kita memerlukan kwitansi atau bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu, nota ya, macam-macam jenisnya. Kemudian ada cek. Nah, ini merupakan surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau seseorang yang namanya tercantum dalam cek. Kemudian ada bilet giro. Ini surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima, yang namanya itu disebut dengan bilet giro. Kurang lebih sama kayak transfer ya. Kemudian yang keempat ada faktur atau bukti transaksi pembelian atau penjualan dengan pembayaran secara kredit. Kemudian nota kontan. Nah, ini bukti transaksi pembelian atau penjualan dengan pembayaran secara tunai. Ada nota kredit atau debit. Nah, ini merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual. Yang terakhir ada bukti memorial. Nah, ini merupakan bukti intern. Biasanya pada bukti memorial ini bentuknya itu seperti memo atau catatan dari pejabat yang ada di dalam perusahaan yang akan diberikan ke bagian akuntansi untuk dicatatkan keadaannya. Namun itu bersifat intern, entah itu transaksi-transaksi yang yang dipakai atau yang telah dilaksanakan oleh si pejabat tadi ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, lanjut ke gambaran umum akuntansi. Jadi sebenarnya bidang-bidang akuntansi itu ada banyak ya, ada beberapa. Salah satunya ini ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Ini merupakan bidang yang berkaitan dengan proses pencatatan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Kemudian ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Nah, ini beda lagi dengan akuntansi keuangan ya. Dimana untuk akuntansi pemeriksaan ini dia lebih ke pemeriksaan itu terhadap laporan keuangan yang sudah jadi, yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk mendapatkan informasi yang terpercaya atau valid. Biasanya mereka ini mencari celah di mana sih kesalahan yang ada di dalam laporan akuntansi keuangan. Kemudian ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Nah, ini bidang yang berhubungan dengan analisa
atas laporan keuangan maupun laporan-laporan akuntansi yang lain sebagai dasar untuk pengambilan keputusan manajemen. Kemudian ada sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System. Nah, ini bidang yang berhubungan dengan perencanaan serta pelaksanaan prosedur pengumpulan keuangan maupun non-keuangan. Nah, jadi ini lebih ke mengumpulkan, misalkan yang manual booknya dulu ya, lalu dicatat ke dalam sistem informasi tadi. Nah, kalau kita kan di sini menggunakan MYOB. Kemudian ada anggaran atau budgeting. Ini bidang yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, serta analisa. Jadi gunanya untuk di bagian atau bidang anggaran ini dia lebih ke penyusunan rencana keuangannya. Misalkan untuk tahun mendatang, kira-kira ini anggaran yang diperlukan berapa? Misalkan untuk akomodasi kah, atau biaya-biaya pembayaran tagihan kah ya, beban dan lain-lain, atau pada saat membeli produk ya. Tuh, yang jelas untuk kegiatan perusahaan. Nah, pada akuntansi pemerintahan atau governmental accounting, nah ini bidang yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi pemerintahan. Jadi pada akuntansi pemerintahan ini yang jelas untuk pegawainya dia harus membuat surat pertanggungjawaban pada saat melakukan atau melaporkan transaksi yang sudah terlaksana. Jadi laporan yang disajikan ini tentang aspek kepengurusan administrasi keuangan negara dan mencakup pengendalian atas pengeluaran keuangan negara. Jadi harus jelas, buktinya harus ada ya, lengkap semuanya. Misalkan ada pajaknya, dimasukkan pajaknya. Kemudian akuntansi pendidikan. Nah, ini suatu pengetahuan yang luas dan kompleks serta dapat memberi tantangan intelektual. Nah, struktur akuntansi ini dia menggambarkan pengertian dari akuntansi secara luas sebagai teknologi, bidang studi dan profesi, di mana penguasaan pengetahuan akuntansi ini akan menjadi bekal untuk memasuki bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat seseorang. Jadi lebih ke ini ya, tenaga pendidik, dosen kah atau guru kah ya. Kemudian untuk perkembangan profesi dari akuntansi ini secara umum, nah sebutan untuk mereka yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi yang melalui pendidikan formal tertentu, nah ini disebut akuntan. Nah kemudian yang orang yang menjalankan praktek untuk kepentingan umum, misal dia dengan mendirikan kantornya sendiri, kantor akuntannya sendiri, nah ini disebut dengan akuntan publik. Nah, akuntan publik ini juga disebut dengan akuntan ekstern atau external accountant, di mana dia berdiri sendiri atau independen. Dia memberikan jasanya secara profesional atas pembayaran tertentu. Nah, jasa-jasa yang dapat diberikan oleh akuntan publik itu bisa dari jasa pemeriksaan ya, audit, kan ada yang pihak ketiganya. Kemudian ada jasa perpajakan, biasanya kita sebut itu konsultan pajak. Kemudian ada jasa konsultan manajemen, itu biasanya itu untuk menghasilkan sertifikat ISO. Kemudian ada akuntan manajemen. Ini juga disebut dengan akuntan intern atau internal accountant, yaitu akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi dia yang akuntan yang ada di dalam perusahaan tersebut.
Kemudian ada akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini dia bekerja pada badan-badan pemerintahan seperti departemen, badan pengawas keuangan dan pembangunan, badan pemeriksaan keuangan, ya, dan lain sebagainya. Akuntan pendidik. Ini akuntan yang bidang pekerjaan mendasar dalam bidang akuntansi, menyusun dan mengembangkan kurikulum akuntansi dan melakukan penelitian bidang akuntansi. Ini tadi tenaga pendidik di bidang akuntansi, baik itu dosen ataupun guru. Dia mengembangkan kurikulum akuntansinya dan dia melakukan berbagai penelitian, pengabdian di bidang akuntansi. Oke, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika memang ada yang ditanyakan, silahkan diskusi di dalam grup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.